Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Laila dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 210103029. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang korupsi dan jenis-jenis korupsi. Korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat buruk, jahat, dan merusak karena merugikan negara dan masyarakat luas. Perilaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya serta pelanggaran hukum. Faktor penyebab korupsi yaitu yang pertama greed atau keserakahan, yang kedua opportunities atau kesempatan, yang ketiga needs atau kebutuhan, dan yang keempat exposure atau pengungkapan. Ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu pengkhianatan terhadap kepercayaan, yang kedua penipuan terhadap badan pemerintahan atau lembaga swasta atau masyarakat umumnya, yang ketiga melibatkan lebih dari satu orang atau pihak, yang keempat dilakukan dengan rahasia atau tersembunyi untuk menghilangkan jejak, yang kelima adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain, dan yang keenam dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ini ada 3. Yang pertama korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terbentuk dalam pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan pembuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu koperasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua yaitu kolusi, sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesempatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Dan yang ketiga yaitu nepotisme, setiap pembuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang mengutamakan kepentingan keluargaannya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat dan bangsa. Selanjutnya yaitu ada tipe korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis korupsi, yaitu yang pertama korupsi transaktif. Adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh keduanya. Yang kedua yaitu korupsi yang memeras. Pihak pembeli dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Yang ketiga yaitu korupsi investif. Pemberi barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dari keuntungan tertentu. Yang keempat yaitu korupsi perkerabatan. Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan nama dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu korupsi dalam perspektif. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama korupsi dalam perspektif budaya. Dalam perspektif budaya, korupsi menjadi suatu yang dianggap biasa karena telah dilakukan baik secara sadar maupun tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu korupsi dalam perspektif agama. Agama mengajarkan dan mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus, dan benar. Korupsi termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan oleh agama dan tindakan pendosa. Logikanya, seseorang yang beragama tidak akan melakukan tindakan korupsi. Dan yang ketiga yaitu korupsi dalam perspektif hukum. Korupsi harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan luar biasa.
Seluruh negara telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan sebagai anggapan kejahatan luar biasa. Maka ada negara yang memperlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Pengguna sanksi pidana dalam suatu produk peraturan perlu pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin agar produk peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.